Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Judulnya Tanah Air. Ada yang pernah mendengar lagu Tanah Air? Nah, kita akan menyanyi bersama. Anak-anak boleh berdiri. Ayo, bagus. Berdiri, Gus. Yuk, berdiri semua ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya, melakukan presensi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fahim dan Yusuf. Kenapa itu? Sakit sama izin. Yang izin siapa? Yusuf kenapa izinnya? Oh, neneknya meninggal. Baik, sebelum kita awali ya, kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama apa itu anak-anak? Satu dulu. Satu apa? Mikael? Yang satu apa? Oke, saling menjaga kebersihan. 2, Gus. Oke, 3, Dek. Oke, 4. Ya, 4 melaksanakan tiket ke kelas. Ayo, bagus. Apa 5? Saling tolong menolong. Kemudian 6 apa ya? Berbicara yang sopan. 7. 8. Ada nggak di sini yang suka membeli temannya? Nggak ada ya. Kelas kamu baik-baik ya. Enggak, Rehan baik ya, Han? Baik. Kemudian yang nomor 9 terakhir apa, Gus? Bagus. Ya. Oke, sudah diterapkan belum? Oke, bagus. Hari ini sepakat ya, kesepakatan kelas kita ya. Oke, kemudian coba di sini Ibu punya pertanyaan. Apakah kalian warga negara Indonesia?
bisa mengatakan kalau kalian orang Indonesia? Kira-kira karena apa? Artinya dari kecil saya tinggal di Indonesia. Oh, tinggalnya di Indonesia. Terus apa lagi kira-kira? Kenapa kamu orang Indonesia? Lahir di Indonesia. Ya, lahir sudah. Terus apa lagi? Kira-kira apa? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini orang Indonesia? Kira-kira karena apa? Berbicara apa, Mei? Berbicaranya menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kalian bangga tidak dengan budaya atau budaya yang ada di Indonesia ini? Bangga? Contohnya coba, budaya yang ada di Indonesia apa? Ada yang tahu? Apa budaya yang ada di sekitarmu, di daerahmu? Biasanya ada kebudayaan apa? Kalau biasanya sebelum, kalian kan Semarang ya, sebelum puasa biasanya ada apa? Ya, buderan. Itu salah satu budaya yang ada di Indonesia. Khususnya di mana? Semarang. Kalian bangga nggak punya budaya buderan? Bangga. Kalau bangga biasanya, kalau kalian ada kegiatan buderan, apa yang kalian lakukan? Mengikutinya dengan ikut pawainya atau melihat atau bagaimana? Nah, melihat ya. Di sini topik pertama kita bahasa Indonesia itu judulnya bangga menjadi anak Indonesia. Dan di sini subtopiknya yaitu unsur intrinsik cerita. Coba sekarang anak-anak di sini Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan minat dan perhatian terhadap cerita yang dibaca dengan membaca cerita secara penuh. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan isi cerita yang dibaca. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik dari cerita dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat yaitu peserta didik dapat dengan lancar dan tanpa bimbingan mengorganisir dan menyajikan informasi tentang unsur intrinsik cerita dalam bentuk lisan atau tulisan. Sekarang anak-anak sudah ada buku bahasa Indonesia semua di mejanya ya. Ya, sekarang Bu Ulfi punya tugas. Tugasnya apa, Bu? Nah, di sini ada literasi. Ayo membaca cerita. Ada cerita judulnya Aku Anak Indonesia. Ada di buku halaman 3. Coba Bu Ulfi kasih waktu 5 menit dibaca. Ayo. Yang bukunya kurang boleh bergabung dengan teman sebelahnya ya. Yo, dibaca dalam hati, tidak boleh berbicara ya. Sampai selesai. Bacanya dalam hati, Han. Ya. Aduh, yang tertiga. Coba tadi halaman berapa? Halaman ya. Bukan ini kilo 3 ini, judulnya ini. Kepalanya diangkat ya. Sekarang sudah selesai membaca semua? Sudah? Kelompok 2 sudah belum? Belum? Yo, lebih cepat bacanya ya. Sudah selesai membaca semua? Bagus. Sekarang Bu Ulfi punya game di sini ya. Ayo bermain dengan amplop rahasia. Di depan sini Bu Ulfi punya amplop ya. Beberapa warna amplop. Ada warna apa saja di sini amplopnya? Kuning ya. Kira-kira bagaimana bermainnya? Nanti setiap kelompok maju 1 orang ke depan ya, perwakilan. Nanti memilih salah satu amplop yang ada
di depan ini. Di dalamnya nanti ada sebuah kejutan atau rahasia yang ada di dalamnya. Paham? Bagus, paham guys? Oke, sekarang kelompok 1 siapa? Yo, kelompok 2 yang maju siapa? Ya, oke. Kelompok 3. Kamu nggak apa-apa, ayo. Ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, kelompok yang mendapatkan kesempatan pertama itu kan kelompok 1. Berarti kelompok lain jangan ikut menjawab ya. Nanti yang menjawab berarti kelompok 1. Baru nanti setelah selesai dijawab kelompok lain menilai jawabannya benar atau tidak. Oke, coba kelompok 1 yang dipilih warna apa? Warna hijau, coba dibuka. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Coba yang keras lagi, lebih keras. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Ya, tema adalah sesuatu hal yang melatar belakangi cerita. Coba dibalik belakangnya. Nah, apa itu? Apa tema cerita yang sudah kamu baca? Ya, tadi kan kalian sudah baca judulnya Aku Bangga. Jadi anak Indonesia. Coba temanya tadi tentang apa? Apa? Boleh bisa? Yuk. Temanya tentang apa? Sudah dibaca? Sudah? Aku bangga jadi apa? Ya, temanya tentang bangga menjadi anak Indonesia. Ya, benar nih Kak, kelompok satu. Benar kan jawabannya Mikael? Bagus sekali, tepuk tangan buat Mikael. Oke, sekarang boleh duduk karena sudah berhasil ya. Kemudian kelompok 2. Kamu pilih warna apa? Wah, pilihnya warna pink ya. Oke, nggak apa-apa. Coba dibaca. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Pengarang. Ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Coba dibalik. Apa itu bacanya? Apakah amanat dari cerita yang telah kamu baca? Oke. Apa amanat dari cerita yang telah dibaca tadi? Kan tadi kamu sudah baca. Kira-kira pesan apa setelah kamu membaca itu? Pesan apa yang kamu dapatkan? Kamu disuruh apa setelah membaca itu? Kira-kira. Apa kira-kira? Bisa? Kalau belum bisa coba kelompoknya kelompok 2 yang lain bantu temannya. Kira-kira tadi pesan dalam cerita yang kalian baca apa? Mau melestarikan budaya Indonesia. Indonesia punya budaya harus dilestarikan. Ya, kelompok 2 berarti gagal ya. Enggak apa-apa. Selanjutnya coba kelompok 3. Ayo, Gus. Pilih yang mana, Gus? Biru, Bu. Ya, coba ayo. Panjang men, Bu. Ya, enggak apa-apa. Dibaca yang keras, suaranya yang keras, ayo. Anak laki-laki. Alur adalah menghadap ke sana, ke depan. Alur adalah urutan kejadian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ada 3 macam alur, yaitu 1. Alur maju, cerita berjalan dari awal ke akhir secara kronologis. 2. Alur mundur,
Cerita dimulai dari akhir atau tengah lalu mundur ke masa lalu. 3. Alur campuran. Cerita berganti-ganti antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, setelah itu coba pertanyaannya yang di belakang apa itu? Bagaimana alur cerita yang telah kamu baca? Ya, alurnya gimana Gus? Alurnya maju, mundur, apa campuran kira-kira? Kalau maju berarti ceritanya berurutan dari masa kini sampai nanti. Tapi kalau mundur berarti menceritakan masa lalu dulu baru ke masa depan. Kalau campuran berarti campur. Kira-kira tadi gimana alurnya? Maju. Oke, alurnya maju. Benar nggak kalau yang lain? Rasa bagus. Kalau tidak campuran dulu ya. Benar nggak? Alurnya tadi maju. Dia bukti. Berarti masa ini kan menceritakan dia saat kelas dari pertama masuk. Sama sorone yo. Dari pertama kali. Kok Alurnya maju. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan untuk Bapak. Sekarang kelompok 4. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Ada 3 jenis sudut pandang, yaitu orang pertama, seperti menggunakan kata ganti aku atau saya. Orang kedua, menggunakan kata ganti kamu atau Anda. Orang ketiga, menggunakan kata ganti dia atau mereka. Oke, bagus. Kemudian coba pertanyaannya itu apa? Bagaimana sudut pandang cerita yang telah kamu baca? Tadi kan kamu sudah membaca cerita. Kemudian sudut pandangnya atau yang diceritakan dalam cerita yang kamu baca itu kebanyakan menggunakan kata apa? Aku, kamu, dia, atau nama orang? Aku beneran? Orang ketiga. Orang? Ya benar, orang ketiga. Karena di situ penulis menceritakan tentang enak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Kemudian kelompok 5. Yuk, masih ada 2 ya, kuning sama merah. Kira-kira yang mana? Bisa nyala. Gimana nih? Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Bagaimana latar dari cerita yang telah kamu baca? Latar itu kan ada 3, latar tempat, waktu, sama suasana. Coba yang pertama latar waktunya. Waktunya kapan di cerita itu? Waktunya di sekolah Berarti waktu apa? pagi. Nah, benar. Waktunya pagi hari. Kemudian tempatnya di mana? Sekolah. Sekolah. Oke, kemudian suasananya gimana? Pas ceritanya itu hanya perasaannya gimana? Deg-degan. Oke, deg-degan karena apa toh? Deg-degan Perkenalan. iya, baru pertama kali masuk ke sekolah kemarin. Kemarin waktu kalian kelas 1 berarti flashback ya. Kalian deg-degan nggak pas dari pertama masuk sekolah? Biasa. Masa kan sekarang kelas 1, baru kelas 1, baru pindah dari TK ke SD. Deg-degan nggak? Deg-degan karena nggak tahu temennya siapa, karena baru masuk SD. Kita gimana? Oke, terima kasih kelompok 6. Beri tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok 5, mohon maaf ya. Berarti fokus kalian. Coba sekarang kelompok 6 terakhir, yuk. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Ada 3 jenis tokoh. 1. Protagonis, Protagonis.
Protagonis, tokoh berwatak baik. 2. Antagonis, tokoh berwatak buruk. 3. Tritagonis, tokoh netral penengah antara protagonis dan antagonis. Oke, berhenti dulu. Jadi tokoh itu adalah orang yang ada dalam cerita. Tokoh itu ada 3, tapi yang pertama ada apa? Protagonis. Protagonis itu tokoh yang apa lah? Ya, yang sifatnya baik. Kalau sifatnya baik di dalam cerita itu berarti dia tokoh protagonis. Kalau antagonis tadi apa ya? Antagonis tadi tokoh yang apa? Buruk. Yang buruk atau jahat. Nah, yang buruknya karakter yang tidak baik berarti tokohnya antagonis. Kemudian yang satunya apa? Tokoh netral penengah antara protagonis. Oke, tritagonis. Kalau tritagonis biasanya kalau dalam cerita kalau ada yang bertengkar, kemudian ada yang menetralkan antara yang baik dan yang buruk. Biasanya tokoh penengahnya itu namanya tritagonis. Kemudian pertanyaannya apa ya? Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita yang kamu baca? Bagaimana wataknya? Oke, tokoh yang kamu baca tadi namanya siapa? Hana. Hana sama siapa lagi? Hana tadi wataknya apa ya? Baik. Baik. Karena Hana tadi kenapa? Baru mau masuk sekolah baru. Selain Hana, coba kalau yang Hana, silakan siapa lagi tadi? Iya, atau Arjuna. Arjuna gimana karakternya tokohnya? Sabar, ya sabar atau pemberani juga bisa ya, karena dia berani menanggapi Hana. Kemudian ada siapa lagi di situ? Ayah. Ayahnya namanya Pak siapa? Oke, Pak Rizal. Bagaimana sifatnya Pak Rizal? Baik tidak? Baik ya, karena mau mengatakan siapa? Kemudian ada satu lagi siapa? Itu siapa? Ibu Sapi. Ya, namanya seperti ini bagaimana sikapnya? Apa sifatnya? Sifatnya seperti ini bagaimana tadi? Baik apa enggak? Baik. Karena mau ujiannya saat pertama kali di sekolah harus melakukan seperti ini, melakukannya dengan dan oke, tepuk tangan buat Rian sekarang, boleh duduk. Dengan amplop rahasia. Kemudian di sini Bu Ulti punya tebel gambar. Coba dilihat semuanya. Instruksinya apa? Gambar-gambar di bawah ini merepresentasikan salah satu unsur intrinsik cerita. Ayo tebak. Tadi unsur intrinsiknya ada apa saja? Tema. Terus apa lagi? Judul. Terus judul ada tadi? Ada judul tadi? Nggak ada toh? Apa tadi? Apa Gus tadi punyamu? Alur. Terus apa lagi? Punyanya Caca tadi apa? Siapa namanya? Kalista. Sorry. Kalista apa tadi? Lapar. Terus apa lagi? Manggar. Amanat ada. Ya, amanat ada. Kalau Manggar tadi apa? Alur. Oh, sudut pandang. Sudut pandang. Kemudian apa lagi tadi? Nah, terus punyamu tadi apa? Tokoh. Oke, sebelum menebak ini, di sini Bu Ulfi punya bahan ajar ya. Nanti bisa kalian baca secara berkelompok. Sambil kalian pikirkan kira-kira gambar yang pertama itu unsur intrinsiknya apa ya? Kira-kira apa? Yo,
ada gambar rumah. Kira-kira itu unsur intrinsik apa? Coba kelompok yang tahu boleh angkat tangan. Kita cepet-cepetan ya. Coba gambar pertama, kira-kira unsur intrinsik apa ini? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Kalau gambarnya rumah berarti menunjukkan apa? Tema, tokoh, latar, alur, apa sudut pandang atau amanat? Rumah berarti menunjukkan apa? Apa Caca? Kalau rumah berarti menunjukkan sebuah apa toh? Tempat itu berarti tadi berkaitan dengan apa? Latar, benar sekali. Oke, kemudian yang kedua, ini gambarnya apa? Orang senang atau bahagia. Berarti kira-kira unsur intrinsik apa ini? Kalau ada orang bahagia, berarti apa? Tadi kan ada tema, tokoh, kemudian amanat, ada sudut pandang. Kalau ada orang bahagia, berarti apa? Ya, pintar sekali, tokoh. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 ya, yang sudah benar ya. Terakhir, di situ ada gambar orang, kemudian ada gambar apa? Bolam atau lampu. Berarti dia sedang berpikir atau menyimpulkan. Nah, kira-kira apa? Kalau menyimpulkan. Nah, benar sekali, Maira. Maira atau Maira? Maira, amanat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagus sekali. Masih semangat? Masih semangat? Coba boleh minta tepuk semangat. Oke, Vicky masih semangat ya, Vick? Oke, siap. Sekarang kegiatan kita adalah berdiskusi. Ya, di sini anak-anak itu kan sudah dibagi sesuai dengan gaya belajarnya ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nanti Ibu Ulfi bagikan LKPD dikerjakan secara bersama-sama ya. Harus saling membantu, tidak boleh ada yang bermain ya, karena nanti masuk penilaian. Coba di sini Polvi jelaskan dari kelompok kinestetik terlebih dahulu ya. Jadi kalian kan ada sebuah cerita, nanti dibaca. Kemudian apa di sini perintahnya? Nah, di sini setelah dibaca pilih salah satu latar atau tempat yang ada dalam cerita. Kan ada gereja Belendo, ada pasar Pelitian, stasiun Pawang, ataupun taman ini ya, taman budaya. Nanti pilih salah satu, kemudian digambar dan diwarnai. Nanti dituliskan. Digambar, menggambar di sini ya. Audio didengarkan Bulvi ya, kelompok 3 dan 4. Di situ kan perintahnya. Setelah kalian baca, kemudian disuruh apa itu? Pikirkan dan renungkan. Renungkan apa? Yang dapat kamu pelajari dari cerita. Kemudian disuruh menulis pesan moralnya. Kira-kira pesan moral apa yang kamu dapat setelah membaca cerita tentang petualangan di Kota Lama Semarang? Nanti dituliskan di sini. Anggotanya ini siapa saja, nama panggilan saja, koma-koma aja nggak apa-apa. Nanti amanatnya boleh lebih dari 1 ya.
Oh, nggak apa-apa. Anggotanya ditulis Bapak. Nama kalian, nama panggilannya saja. Nama panggilannya Maira. Terus coba Fanya. Abi. Hah? Oh iya dong. Anak-anak orang tuanya boleh. Didengarkan dulu. Kelompok 1 dan 2 didengarkan instruksi dari Bu ya. Cara mengerjakannya, kalian pertama itu membaca dulu ceritanya. Setelah dibaca, nanti diidentifikasi tokoh yang ada dalam cerita itu ada siapa saja. Kalau sudah ditulis di kolom yang di lembar berikutnya, namanya siapa saja. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya baik, pemberani, atau apa ya. Kemudian yang satunya itu apa? Contoh dari cerita. Berarti kalian mencari kalimat yang menunjukkan semisal dia pemberani. Nah, berarti kalian cari kata yang menunjukkan kalau dia berani. Semisal kalau berani berarti Maira pergi ke sekolah sendirian. Berarti kan itu menunjukkan dia pemberani. Contohnya ya. Nanti bisa dilihat di ceritanya. Tolong dikerjakan terlebih dahulu. Satu sama kelompok 4 loh. Ya. Yo. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, oke. Sekarang coba kelompok 4 dulu. Sudah selesai belum? Oh yaudah, kelompok 1 dulu yang maju ya. Maju dibacakan hasil diskusinya. Yuk. Aku ini. Coba yang lain kalau temannya maju presentasi harus apa kan? Nanti yang berbicara kelompoknya yang maju ya. Jadi kelompok 4. Kalau ada yang ayo kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD visual. Perkenalkan, nama saya Alia Firina Rendanis. Nama saya Amira Kurniawati. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama tokoh orang tua Sari, dan Rian. Sifat tokoh baik, Sari suka sekali menjelajah tempat-tempat baru, suka orang tua Sari. Nama tokoh orang tua Sari, sifat baik, contoh dari cerita. Orang tua Sari memberi izin dengan syarat mereka harus berhati-hati dan menjaga kebersihan. Nama tokoh Sari, sifat tokoh Sari suka sekali menjelajah tempat-tempat baru. Contoh dari cerita, Sari adalah anak yang suka sekali menjelajah tempat-tempat baru. Nama tokoh Rian, sifat tokoh suka membaca hal baru. Contoh dari tokoh, Rian menyukai tahu gimbal dengan saus kacangnya yang gurih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Taruh meja dulu. Sekarang coba kelompok 4 sudah selesai belum? Ya, boleh maju ke depan yuk. Ayo dibaca saja langsung. Enggak apa-apa. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Anggotanya siapa saja? Anggota Manggar, Ayu, Vicky, Silva, Nisa. Aku mencintai budaya yang ada di Semarang, melestarikan budaya tersebut, menjaga budaya tersebut agar tidak hilang, mempromosikan budaya yang ada di Semarang. Baik, oke. Di sini tadi
Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Boleh diberi tepuk tangan. Jadi tadi dalam cerita itu tokohnya tadi siapa saja? Nama tokohnya? Kok Hene cerita yang ini yang baru? Siapa namanya? Rian sama siapa? Sari. Sari tadi sifatnya gimana? Sifatnya Sari tadi bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2? Sifatnya Sari gimana? Ya, suka berjelajah di tempat yang baru. Di sini ada yang suka berjelajah? Nah, banyak ya. Kemudian yang kedua Rian. Tadi sifatnya Rian bagaimana? Rian? Pemberani. Kemudian tadi amanatnya apa? Coba kelompok 3. Amanatnya tadi apa? Kalau dari kelompokmu dibaca dari situ saja. Dibaca dari situ saja. Ayo bagus. Ayo dibaca di situ saja duduk. Ayo. Kita sebagai warga Semarang, kita mencintai kearifan lokal lalu menjaga agar tetap dikenal oleh penerus-penerus berikutnya dan menyebarkan kearifan lokal di lokal Semarang dan seluruh itu. Wah, bagus sekali. Jadi kalau budaya yang ada di Semarang harus dilestari. Dan caranya gimana? Caranya kalau kalian kan sekarang sudah menggunakan media sosial ataupun HP ya. Nah, semisal ada acara dugdurian kamu posting. Acara dugdurian di Semarang itu salah satu mempromosikan atau mengenalkan budaya Semarang ke orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, biarkan di situ terlebih dahulu LKPD-nya. Pulti punya game senam otak ya. Nah, tadi kan sudah banyak belajar. Coba senam otaknya. Tangan kalian ke atas dulu semuanya, 2 diangkat. Belakangnya saja. Siapa itu? Setelah itu tangan kanan pegang perut. Pegang perut ya, tangan kanan di. Nah, tangan kiri pegang tulang selangka, berarti di sini. Kemudian kalian usap-usap pundaknya biar nggak pegel. Ayo, diusap-usap. Usap-usap, sudah semua. Gantian sekarang, tangan kiri yang di perut, tangan kanan di pundak. Ayo, coba diusap-usap. Tapi kan capek ya, dari jam pertama ya. Nah, bagaimana, sudah semangat? Sudah? Nah, nanti dilanjutkan nanti lagi ya. Coba setelah ini Gulfi ada soal evaluasi, dikerjakan secara mandiri ya. Waktunya 10 menit ya. Coba dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama, nomor absennya ya, identitasnya dilengkapi. Ini ABC-an aja. Soalnya ceritanya sama kayak tadi. Kelihatan ya. Berapa 5? Banyak. Satu anak. Pilihan ganda ini. Jangan lupa identitasnya ditulis ya. Jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis. Di situ perintahnya berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Setelah itu
Bacalah cerita tentang petualangan di kota lama Semarang dengan teliti. Kemudian kerjakan soalnya. Di situ soalnya pilihan ganda, berarti pilih salah satu jawaban yang benar. Diberi tanda apa? Silang. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu bisa. Nah, nanti dipilih jawaban yang benar ya. Dikasih tanda silang. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa ya. Cari di situ di pertanyaannya coba kira-kira yang mana. Makan bersama di rumah masing-masing, makan bersama di alas daun pisang, memasak makanan dalam jumlah besar, apa memberi makan kepada tetangga. Di sini ada enggak? Ya, bentar ya. Dulu aja. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, soal evaluasi dan LKPD dikumpulkan di meja paling depan. Nanti diambil bulpi ya. Kemudian selanjutnya kita akan menarik kesimpulan untuk pembelajaran pada coba kesimpulannya yang pertama tadi unsur intrinsik ada apa yang pertama? Tema itu apa? Adalah inti atau kegiatan yang menggunakan Ya, tema adalah inti dari cerita, bisa tentang persahabatan atau tentang budaya atau tentang keluarga. Kemudian yang kedua ada apa? Tokoh itu apa? Ya, tokoh itu adalah seseorang atau beberapa orang yang ada dalam cerita, itu dinamakan tokoh. Kemudian yang ketiga apa? Coba dibaca semuanya. Putri, ayo dibaca Put. Yang nomor 3 apa Put? Ya, yang ketiga itu ada alur itu jalannya cerita, ada alur maju, mundur ataupun campuran. Kalau alur maju didengarnya ya, kalau alur maju itu ceritanya berurutan, yang diceritakan saat ini sampai nanti. Tapi kalau mundur yang diceritakan itu masa kan alurnya mundur berarti masa lalu. Kalau campuran berarti alurnya campuran, yang diceritakan masa lalu dan masa depan. Oke, bagus Vicky. Kemudian yang nomor 5 apa? Nomor 5, ayo. Nomor 5 apa itu? Ya, sudut pandang itu apa? Ya, berarti posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Di cerita itu yang diceritakan itu menggunakan kata aku atau Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Ya, amanat itu pesan yang
yang disampaikan pengarang. Kalau dalam cerita kalian tadi pesannya apa? Agar kalian melestarikan budaya yang ada di Semarang ya. Kalian siap melestarikan budaya yang ada di Semarang? Siap? Oke, bagus. Kemudian di sini refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira emoji yang mana yang menggambarkan perasaan kalian saat ini? Yang mana? Satu angkat tangan. Oke, lumayan banyak ya. Dua, emoji dua ada enggak? Emoji tiga. Kenapa kamu? Kenapa Manggar? Bingung apanya? Ya, kemudian baik Mbak Rosi cut baik, Mulvi akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.